Ya, wacana publik kita setiap hari nggak ada Jokowinya. Persis itu benar. Anak banteng sedang menggunjing masalah Bapak Joko Widodo. Kata anak banteng yang sangat membenci Pak Jokowi ini, kata dia, ya wacana publik kita setiap hari nggak ada Jokowinya. Ya wacana publik lain itu nggak ada Pak Jokowinya. Tapi yang ada ya kan memfitnah Pak Jokowinya. Kata kawan anak banteng ya kan, kata dia, ya pasti itu benar. Dan mungkin kalau orang-orang ngerti ya big data, apa kan katanya, mungkin pasti dia tahu ya hashtag Jokowi, pasti dia tahu bagaimana percakapan itu selalu ada. Kenapa ini terjadi? Berarti sentimen selama ini masyarakat sudah semakin cerdas, makin rasional, tercerahkan sepertinya. Jadi kalau mau dibangun underdog ya kan, ujungnya dari ijazah ini, maksudnya kalau mau dibangun underdog ya, efek ujung dari ijazah ini, kata dia, ini kan underdog nih. Efek sebenarnya adalah begini loh. Kalian sakiti orang, mantan presiden, kalian lakukan kayak gini. Terus kata anak banteng ini, ya, playing victim katanya Pak Jokowi. Rakyat Indonesia sudah semakin cerdas. Dengan adanya kalian tebar isu ya ijazah palsu Pak Jokowi, rakyat Indonesia yang cerdas, dia tahu berpikir, nggak mungkin Joko Widodo yang 2 periode menjabat jadi wali kota, gubernur, dan presiden ijazahnya palsu. Apalagi pihak dari UGM tempat yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan bahwasanya ijazahnya asli. Ya mereka yang mengeluarkan. Jadi kan jangan bilang sentimen masyarakat selama ini, masyarakat sudah semakin cerdas, nggak bisa lagi kalian bodoh-bodohi. Gak bisa lagi kalian giring opini masyarakat untuk membenci Bapak Joko Widodo. Terus dibilang si kepindeng ini, ya, kata dia, padahal kan sebenarnya kalau dia baca bahwa seorang mantan presiden yang udah kelas internasional saja diperlakukan seperti ini. Memang ada mantan presiden kelas internasional. Terus dibilang dia, saya katakan jangan-jangan memang itu yang membuat downgrade abis. Justru ini masalah kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang kalian fitnah ini, ya itu membuat Pak Jokowi makin upgrade. Dibilang dia karena masyarakat kian paham. Iya, masyarakat kian paham bahwasanya seorang Joko Widodo tidak mungkin ijazahnya palsu. Jadi bilang dia lagi, orang tua saya di kampung saja yang nontonnya di TV tiap hari, nggak ada internet, dia paham persis seperti Bu Mega ngomong. Ya kan? Apa diliatin aja. Ngapain nyakitin rakyat, ngapain dikerjain orang. Katanya ini yang dibilang Megawati. Kau sampaikan sama Megawati Soekarno Putri, kalau Megawati seorang negarawan sejati, seharusnya Megawati tampil di depan seluruh rakyat Indonesia menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi asli karena saya yang mendukung ya Joko Widodo menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur dan menjadi presiden 2 periode. Itu yang seharusnya dilakukan Megawati Soekarno Putri, bukan menyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tadi bilang dia lagi, Pak Jokowi katanya ngapain penjarakan orang yang 4 orang ini, kalau dari awal bilang udah kan saya ini mantan presiden, saya ingin nama saya dikenang di masa depan yang baik-baik saja, saya nggak mau penjarakan kalian, nggak mau zolimi kalian. Ini saya mau tuntaskan, ini loh ijazah saya. Enak betul muncung ngot zakap. Ya. Orang yang 4 ini memang wajar dipenjarakan Bapak Joko Widodo. Karena sudah mencemarkan nama baik dia, memfitnah dia. Enak kali kau ngomong. Ya, banyak cantik muka kau. Nyuruh Pak Jokowi berbuat seperti ini. Ya supaya dikenang di masa depan, supaya Pak Jokowi tidak jelek nama dia. Memang Pak Jokowi harus mengambil jalur hukum supaya nggak kebiasaan muncung kalian itu memfitnah. Udah dilaporkan Pak Jokowi, enak kali muncung kau tuh bilang ya kan, Pak Jokowi dari awal, sudahlah saya ini mantan presiden, saya ingin nama saya dikenang di masa depan yang baik-baik saja, saya nggak mau penjarakan kalian. Bapak Joko Widodo jangan pernah mundur Pak. Laporan Bapak ini harus sampai tuntas, sampai mereka masuk di Hotel Prodeo. Walaupun mereka datang merangkak menjumpai Bapak untuk minta maaf ya, untuk mencabut laporan Bapak, jangan pernah mau. Kata si kepinding ini satu lagi, kata dia, saya nggak mau
merugikan kalian. Ini omongan Pak Jokowi, dia yang nyuruh nih. Kata dia kan kalian kalian semua punya keluarga. Memang kau pikir Joko Widodo nggak punya keluarga? Kalian memfitnah dia, merendahkan harga dirinya, kalian injak-injak harga dirinya. Keluarganya nggak kalian pikirkan? Keluarga yang 4 orang ini kalian pikirkan? Keluarga tukang fitnah kalian pikirkan? Kata dia lagi sekepinding ini, saya nggak, apa katanya? Saya nggak mau penjarakan kalian. Ini ngomongan dia, maksudnya ini ngomongan Pak Jokowi nih, diajarinya. Ya, jadi dari awal, daripada ini bising ya kan, daripada ini ribut, nggak tahu ujungnya dan tidak ada pemadam kebakarannya, saya padamkan langsung dengan menunjukkan ijazahnya. Kau kepinding, nggak usah ngajarin kau. Yang kau ajarin ini mantan presiden. Kau siapa? Jabatan kau apa? Karena nggak kena ke diri kau. Mantan presiden, kalian main-mainkan, kalian fitnah, kalian rendahkan harga dirinya. Miris sekali ya, ada mantan presiden membawa ijazahnya ke sana kemari hanya karena untuk membuktikan ijazahnya asli kepada para pembencinya. Kalau saja tuh Mak Ketum kalian itu mau berjiwa besar, berbicara di depan seluruh Indonesia, menyatakan bahwasanya Joko Widodo ijazahnya asli, saya pertanggungjawabkan karena saya yang mengusungnya jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Masalah ini selesai. Tapi kemana kalian semua? 10 tahun ya dia menjadi presiden. Jangan bilang kalian gak ada mendompleng namanya untuk menjadi anggota dewan. Sekarang setelah dia berseberangan, kalian hina, kalian rendahkan, kalian bilang dia playing victim, kalian bilang dia gimmick. Kau bilang nggak perlu sewa pengacara, nggak perlu hadir ke Polda. Ya perlulah sewa pengacara, biar dia bisa ya menangani kasus Pak Jokowi ini, membawa orang-orang yang sudah memfitnah dia, mencemarkan nama baiknya ke ranah hukum. Pak Jokowi perlu ke Polda, karena memang Pak Jokowi yang mesti melaporkannya. Kau bilang pula nggak perlu sewa pengacara, nggak perlu ke Polda. Enak betul kau. Itu kata si yang paling benci sama Pak Jokowi ini, main sinetron. Kalian yang main sinetron. Ya, pura-pura nggak tahu bahwasanya ijazah Jokowi asli. Dia bilang nggak perlu terlalu banyak gimmick. Kalian yang banyak kali gimmick. Nggak perlu kemudian konferensi pers di Solo tiap hari dengan wartawan yang setiap hari ke rumah Pak Joko Widodo. Memangnya kau pikir Pak Jokowi yang ngundang? Dia bilang kan bisa selesai ya, jangan-jangan update apa yang terjadi, jangan-jangan beliau itu ya dia menikmati. Katanya Pak Jokowi menikmati isu ijazah palsu ini. Kan bengak kali kalian ini. Bukan kalian yang playing victim ini. Bukan kalian yang gimmick. Dia bilang kalau ada orang yang manusia tipu-tipu, memang dia tipu, itu yang menjadi hobi, habitnya. Kalian yang habit, kalian tukang tipu, bukan Joko Widodo. Terus katanya Pak Jokowi nyaman dengan dunia itu. Ya dengan dunia tipu-tipu ini. Kalian yang nyaman dengan dunia tipu-tipu ini. Mau menjatuhkan reputasi Joko Widodo, tapi ternyata tak bisa. Rakyat Indonesia ini udah cerdas. Dia sudah tahu membedakan mana orang yang benar, mana orang yang salah. Ya, kau bilang Pak Jokowi menikmati permainan ini. Ya, pembenci Pak Jokowi ini bilang, dan itu dilihat rakyat ya justru negatif. Kalian yang dilihat rakyat negatif. Karena apa? Kalian yang mengusung Pak Joko Widodo selama ini, tapi kalian berbalik badan. Seolah-olah kalian nggak tahu bahwasanya ijazah Jokowi asli. Kalian membiarkan semua ini supaya rakyat Indonesia benci sama Pak Jokowi. Biar apa? Biar 2029 nanti ya kan dari partai kalian itu kalian usung presidennya ya bisa dipilih rakyat. Salah orang kau. Kau bermain dengan Joko Widodo. Ya, presiden paling pintar. Kalian tengok dia lembut, kalian tengok dia sabar. Salah orang kalian. Bapak Joko Widodo pantang mundur, Pak. Lanjutkan perkara ini sampai selesai.